Hai hai hai, hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Sebelumnya, mari kita flashback sebentar ke bab 896 di mana kita tahu, Tama dan Gema tengah berada di villa dan tengah melihat kenangan koi milik Gema. Benda koi sebenarnya sangat mahal. Beberapa waktu lalu, wanita tertua dari keluarga Zong menghabiskan lebih dari 10 juta untuk membeli sepotong koi. Tama juga melihatnya. Oleh karena itu, nilai dari koi yang berharga tidak dapat diukur dengan ukuran ikan hias biasa. Pada saat itu, Gema membungkuk dan berjongkok di tepi kolam ikan, memberi isyarat dan memanggil Nobita ke koi besar. Tanpa disangka koi itu berenang langsung. Gema mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, dan tidak bersembunyi sama sekali. Gema menyentuh koi itu sambil berkata, "Nobita, lihat, Gema datang menemuimu, apakah kamu ingat dia? Dia masih mengingatmu." Meskipun koi tidak takut pada orang, ia mungkin memiliki beberapa keakraban dengan Gema. Tetapi bagaimanapun juga, itu bukan manusia, dan tidak mungkin untuk memberi Gema tanggapan apapun. Dan Gema sedang berbicara dengannya. Lalu mengangkat kepalanya dan berkata kepada Tama, "Ayahku berkata, Nobita baru berusia 30 tahun ini. Jika dia merawatnya dengan baik, dia bisa hidup selama 40 tahun lagi. Kami bermain dengannya saat kita masih kecil. Segera, saat kita punya bayi, bayinya juga bisa bermain dengannya." Meskipun Tama tidak begitu menanggapi kata-kata Gema, kenangan masa kecilnya terus muncul di benaknya, dan masih tak terlihat, membuatnya merasa sedikit lebih dekat dengan Gema. Dia bahkan muncul dengan gambaran imajiner di benaknya. Jika orang tuanya masih hidup dan dia belum tinggal di Jakarta, haruskah dia menikah dengan Gema sekarang? Mungkin yang menjaga kolam koi ini sekarang bukan lagi yang berjalan bersama Gema, dan mungkin orang tuanya, orang tua Gema. Bahkan, sangat mungkin untuk mengikuti 1 atau 2,5 anak yang lebih tua, mengobrol di sekitarnya dan Gema, menangis kepada orang tua mereka, dan kemudian menanyakan banyak detail dan kenangan tentang koi. Faktanya, semua ini bukanlah dugaan Tama yang tidak masuk akal. Dia tahu karakter ayahnya, tuan kedua dari keluarga Renza, mengucapkan kata-kata yang baik. Jika dia masih hidup, jika dia berani mengatakan untuk tidak menikahi Gema, dia takut kakinya akan patah. Selain itu, sebagian besar generasi kedua kaya Surabaya menikah lebih awal, karena keluarga telah mengatur pertunangan sejak masih kecil, dan umumnya mereka akan mengatur pernikahan segera setelah mereka mencapai usia pernikahan yang sah. Dalam hal ini, dia mungkin telah menikahi Gema di rumah ketika dia berusia 22 tahun. Menghitung mundur sampai sekarang, dia mungkin telah menikah dengan Gema selama 4 tahun. Jika dia lebih efisien, itu normal untuk memiliki 2 anak. Melihat Tama sedikit tersesat, Gema bertanya dengan tenang di sampingnya, "Tama, apa yang kamu pikirkan?" Tama tersenyum pahit dan berkata, "Aku sedang memikirkan orang tuaku." Gema mendesah pelan, "Aku juga memikirkan Paman Renza dan Bibi barusan. Aku hanya berpikir bahwa jika tidak ada yang salah dengan mereka tahun itu, kita mungkin sudah menikah, dan kita mungkin sudah punya anak. Jika mereka ada di sini hari ini, mungkin 3 generasi telah berkumpul." Tama jelas terkejut. Tanpa diduga, Gema juga memikirkannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Gema menerima tunangannya sejak dia masih kecil. Selama bertahun-tahun, dia selalu menganggap menemukan dan menikahinya sebagai tujuan hidupnya. Jika dia benar-benar kehilangan dia di masa depan, bagaimana dia akan menghadapi Askara Gu dan Lenan? Di masa depan, di bawah Jiuquan, bagaimana dia akan menghadapi orang tua yang telah berjanji? Gema di samping tidak tahu bahwa Tama sedang berjuang dalam pikirannya. Jadi dia dengan lembut menarik tangannya dan berkata, "Maaf, Tama, aku tidak boleh menyebut Paman dan Bibi, yang membuatmu sedih." Tama menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, "Tidak apa-apa. Setelah bertahun-tahun, tidak begitu menyedihkan lagi,
ini lebih merupakan penyesalan. Gema menggenggam 10 jari Tama di sepanjang jalan, menariknya, dan berkata sambil tersenyum, "Tama, ayo kita keluar dan bermain." Tama mengangguk, menyingkirkan pikiran melankolis di benaknya, dan berjalan-jalan di sekitar halaman bersama Gema, lalu pergi ke Huai bersama. Sepanjang jalan, Gema tidak mau melepaskan tangannya, dan Tama tidak memaksanya untuk melihat bahwa dia sangat tertarik. Meskipun cuacanya sangat dingin sekarang, bagi penduduk asli Surabaya, ini adalah waktu terbaik untuk datang ke Huai untuk bermain skating. Oleh karena itu, seluruh Huai sangat ramai, dan penuh dengan pria, wanita, dan anak-anak yang bermain-main. Tama dan Gema datang ke es bergandengan tangan, menyewa mobil es kecil dengan 2 tempat duduk di tepi pantai, dan kemudian dia mengajak Gema bermain. Pada saat ini, ada tampilan yang sangat terkejut di kerumunan, menatap Tama selamanya. Pemilik tampilan ini adalah Nanda. Nanda juga merupakan gadis Surabaya asli. Karena dia akan meninggalkan Surabaya untuk kembali ke Jakarta besok, dia juga melewatkan pengalaman skating di Huai. Dia membawa sepupu kecil di rumah dan berlari ke Huai untuk bermain bersama. Keduanya datang lebih awal dari Tama dan Gema. Mereka telah bermain dengan gembira selama lebih dari setengah jam, dan ketika mereka hendak istirahat, mereka melihat Tama berjalan bergandengan tangan dengan Gema. Gema memakai masker tebal, kacamata berbingkai hitam, dan topi telinga kelinci yang lucu, jadi Nanda tidak bisa mengenali siapa dia. Tapi Tama tidak melakukan perawatan apapun untuk menutupi wajahnya, apalagi saat itu siang dan bukan malam. Pencinta mimpi, jadi dia secara alami mengenali Tama dalam sekejap. Pada saat ini, dia merasa bahwa 3 pandangan dan kognisi seluruh orang telah diubah. Bagaimana Tama bisa bermain skating bergandengan tangan dengan seorang gadis? Terlebih lagi, keduanya sangat dekat. Itu sangat tidak normal pada pandangan pertama. Jika dia ingat dengan benar, bahkan jika Tama dan Alena tidak pernah sedekat ini. Mungkinkah Tama selingkuh sejak lama? Dia selalu menunjukkan rasa cintanya kepada Tama. Tama selalu menolaknya tanpa ragu dan sepatutnya. Dia berpikir bahwa dia setia kepada Alena, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan berada di Surabaya dengan gadis cantik dan muda. Tengah skating sambil bergandengan tangan, meskipun dia tidak bisa melihat wajah Gema, dia tahu dari sosok Gema bahwa ini pasti kecantikan yang luar biasa. Dengan sosok seperti itu, dia telah bunuh diri dan bahkan Alena, jadi dia tidak punya kesempatan. Suasana hati Nanda tiba-tiba tenggelam ke dasar. Putus asa ia berpikir dalam hatinya, pantas saja Tama selalu enggan menerima cintaku, ternyata ia punya cinta baru di Surabaya. Sepupu Nanda tiba-tiba tercengang saat melihat adiknya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak, ada apa denganmu?" Nanda kembali ke akal sehatnya dan tersenyum masam, "Tidak ada, aku hanya sedang memikirkan tentang sesuatu." Sepupu itu bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu enggan untuk pergi? Atau kamu harus berhenti bekerja di Houston Group dan kembali ke Surabaya?" Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.